Alhamdulillah, akhir-akhir ini pantas tidak ada yang melempar. Ternyata engkau sakit. Iya wahai Muhammad, sudah beberapa hari ini saya sakit. Iya, kalau begitu saya bawa makanan. Mudah-mudahan dengan makanan ini Allah bisa memberikan kamu kesembuhan sehingga ada kekuatan lagi. Muhammad, sungguh mulia engkau. Sahabat-sahabat saya yang sering bersama saya tidak satu pun menengok saya. Sudah berapa hari ini saya sakit tergeletak di sini, tidak pernah satu pun yang datang menengok saya, sahabat-sahabat saya. Sedangkan engkau wahai Muhammad, saya caci maki, saya lempari, saya sakiti, saya taburkan kotoran-kotoran di badanmu. Kamu tidak pernah marah. Bahkan ketika saya sakit sekarang ini, engkau masuk rumahku, kemudian engkau membawakan makanan. Sungguh mulia akhlakmu wahai Rasulullah. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam tidak pakai ayat, masuk Islam hanya dengan akhlak. Pernahkah kita seperti ini? Ada orang caci maki kita, kita datang berikan kue? Pernahkah kita ada orang lempar kita, kita datang kemudian kita berikan hadiah? Berat bagi kita, karena Allah sendiri mengagumi akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berakhlak yang sangat azim, sangat agung. Tidak ada akhlak ini diberikan kepada Nabi dahulu, tidak ada kecuali Rasulullah. Dan tidak satupun manusia yang bisa mencontohi bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena Rasulullah orang yang paling mulia. Karena ulama sampaikan akhlak itu ada beberapa macam. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, dan ada akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu wajar dan lumrah dan tidak berat bagi kita. Kebaikan orang berbuat baik, saya juga berbuat baik, itu wajar. Dan paling-paling kita bisa, orang ketemu di jalan, dia ucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan sama waalaikumsalam, tidak ada tambahannya, sama-sama kebaikan dibalas kebaikan. Atau dia berikan makanan, dia berikan pisang goreng, kita kembalikan tempatnya, kasih juga pisang goreng, sama-sama akhlakul hasanah. Tapi kalau lebih meningkat lagi, di atasnya akhlakul hasanah ada yang namanya akhlakul karimah, lebih tinggi sedikit daripada akhlakul hasanah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama tapi dilebihkan. Misalnya orang berikan salam assalamualaikum, sampai di situ kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelebihannya. Dia kasih kita pisang goreng, kembalikan tempatnya, kasih nasi goreng, tambahin ayam goreng, insya Allah tidak ada. Ini akhlakul karimah. Tapi akhlakul azimah, subhanallah, siapa yang mampu dilempari, dicaci maki, dihina, difitnah, mampukah kita mendoakan dia kemudian kita bawa ke rumahnya hadiah? Mampukah? Sulit bagi kita. Dicaci maki, nakadeki, dia hina kita, dia anggap kita orang-orang yang tidak bermanfaat. Tapi mampukah kita datang ke rumahnya, atau kita di rumah doakan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Setelah didoakan, ambilkan makanan, bawa ke rumahnya. Belum bisa. Inilah akhlaknya Rasulullah, suri tauladan Rasulullah. Kita mau belajar dari sini di dalam beragama dan masyarakat. Kalau ini yang kita lakukan, akhlak ini yang kita lakukan, saya yakin tidak ada taburan, saya yakin tidak ada pertumpahan darah, saya yakin tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mereka berkasih sayang. Kalau orang berkasih sayang kepada Allah, kepada sesama mereka, maka yang di atas akan memberikan kasih sayangnya. Allah akan berikan kasih sayangnya. Maka akhirnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang masuk Islam, padahal Rasul dicaci maki. Kemudian kisah berikutnya, Rasulullah SAW juga sering dicaci maki. Ada seorang nenek, angkasi di makudrai, oko mirip napasah. Orang tua buta, dena kita yang terpapai makudrai,
Muhammad itu sihrun mubin, bukan sihir, suka kasih syair-syair. Siapa yang dengar syairnya pasti dia kena sihirnya. Muhammad itu menghina agama nenek moyang kita. Jadi kalau kau temu dengan Muhammad, jangan dekati dia. Tapi Rasulullah justru dekati dia. Kapan? Ketika selesai sholat subuh pagi-pagi, menurut riwayat Rasul datangi orang tua itu di pinggir jalan. Dia bawakan makanan, roti, nah pandai, nah timpun, dia kasih makan. Sambil dikasih makan, bicara juga itu orang tua. Nah, siapa tahu kita ketemu dengan Muhammad, jangan dekat ya, orang gila itu. Tahu jangan. Oh, tukang sihir, dia yang memecah belah persatuan kami, agama kami diinjak-injak, Tuhan kami dihina. Siapa tahu ketemu Muhammad, jangan dekati. Padahal sudah Rasul yang kasih makan. Rasul diam, beliau dengan kesabaran, dengan akhlaknya, karena memang dijaga oleh Allah. Bahkan Allah sendiri mengakui bagaimana Rasulullah disakiti, tetapi dia sabar. Maka ketika dikasih makan setiap hari, ikut di kapan lampunya resoe, dia boleh kedua mulia. Masa boleh semoga ini ya Muhammad aja tadi hari misalnya pasti ada perasaan. Coba kita kasih makan orang, kemudian dia hina-hina kita sambil kasih makan dia hina juga kita, pasti panas kepala. Dan orang kedua mungkin kita kasih makan selesai juga waktu itu, tapi dia cara ngatipu kasar caranya. Yang kedua besok tidak ada. Tapi Rasulullah setiap hari datang, semakin lemah lembut. Ketika suatu ketika maka tidak ada yang kasih makan. Kenapa? Rasulullah meninggal dunia. Berarti sampai meninggal Rasulullah. Maka ketika Rasulullah meninggal, datang Abu Bakar As-Siddiq, dia datangi Aisyah anaknya, dia tanya kepada Aisyah, nah kira-kira apa lagi yang tidak pernah saya lakukan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah? Maka Aisyah berkata, wahai Abi, sesungguhnya engkau dekat dengan Rasulullah. Hampir semua yang dikerjakan Rasulullah, Abi sudah kerjakan. Tapi wahai Abi, ada satu yang belum pernah Abi kerjakan. Apa itu nak? Rasulullah memberikan makan seorang nenek yang buta di pinggir jalan pasar. Oh begitu? Iya, baik wahai anakku, saya yang kerjakan. Saya lanjutkan pekerjaan Rasulullah. Maka beliau pun pergi memberikan kemakanan kepada orang tua. Nah tipu pelan-pelan, ternyata dia tahu persis, karena cara memberikan makanan sudah beda. Maka secara dia sentakkan tangannya, bukan ini, bukan begini caranya orang yang kasih makan saya setiap hari. Orangnya lembut, orangnya kasih sayang. Kalau roti itu keras dia kunyahkan, lalu aku diberikannya begitu nikmat rasanya. Baru saya ketemukan orang yang sebaik itu. Menangis Abu Bakar As-Siddiq, menetes air mata As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menetes air matanya mengenang jasa Rasulullah, tetapi sering dihina-hina. Maka masuk dalam hatinya, namun dia tidak mau berbicara. Maka orang tua itu semakin yakin bukan ancot. Maka mau tidak mau Abu Bakar pun mengaku, benar, saya Amirul Mukminin, saya adalah pengganti beliau, saya adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang berikan makan kepadamu setiap hari dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun tersentak. Benarkah dia Rasulullah? Benarkah dia Muhammad yang setiap hari memberikan saya makan, yang setiap hari menyuapi saya dengan lemah lembut? Benarkah dia? Alangkah baik budinya. Berarti selama ini saya telah menghinanya dan saya tidak sempat memohon ampun, bertobat kepadanya. Saya tidak mohon ampun, saya tidak minta maaf kepadanya. Dia sudah pergi, betapa mulia. Tidak terasa menetes air mata orang buta itu. Wahai Amirul Mukminin, sungguh besar kesalahanku. Orang yang saya hina, orang yang saya caci maki, ternyata dia adalah orangnya yang berikan makan kepadaku dengan lemah lembut. Wahai Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak. Hari ini bahkan kita sendiri umat Islam saling caci maki. Bukan lagi mengajak, tidak ada lagi mau mengajak tapi mengejek. Bukan lagi mengajar tapi menghajar. Masya Allah, bukan memberikan petunjuk tapi memberikan telunjuk. Inikah kita sebagai umat Rasulullah ingin mencontohi suri teladannya dalam beragama, dalam bermasyarakat?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih akhlaknya Rasulullah. Nah sekarang Rasulullah tidak ada, maka para sahabat dengan semangat mereka melakukan apa dilakukan Rasulullah. Namun hari ini ternyata semangat itu hilang karena tidak ada lagi Rasulullah di tengah-tengah kita. Padahal Rasulullah pernah bersabda, tuba liman amana bi warani marrah wa tuba liman amana bi sab'a mirar marrah. Barang siapa orang-orang yang mentaati aku, ketika itu mereka bersama aku, dia taat kepadaku karena bersama aku, dia hidup bersama aku sehingga mereka taat kepadaku, maka baginya satu keuntungan. Jadi satu keuntungan bagi mereka yang mentaati Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup bersama dia. Wa tuba liman amana bi sab'a mirar marrah. Tapi siapa yang mentaati aku ketika aku tidak ada, siapa yang mengikuti aku ketika dia tidak bersama aku, maka baginya 7 kali keuntungan. Sab'a mirar, kepitu keuntungan. Sementara orang yang bersama Rasulullah cuma 1 kali keuntungan. Tapi orang yang tidak bersama Rasulullah, bagi mereka yang mentaati Rasulullah, ikut Rasulullah, kehidupan Rasulullah dia ikuti, maka baginya 7 kali keuntungan. Nah sekarang hadirnya belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan maulid inilah maksudnya seperti itu. Kita ingin maulid ini bukan sekedar maulid peringatan, tapi kita mau bagaimana benar-benar kita contohi Rasulullah, kita ikuti Rasulullah, hidupkan sunnahnya Rasulullah. Karena Rasul sudah berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, ini betul sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, cara hidup Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, akan bersamaku di dalam surga. Mengikuti saja sunnahnya Rasulullah, Rasulullah sudah berjanji. Berarti logika hari ini siapa yang kita cintai? Orang barat, karena berpakaian seperti orang barat, berpakaian sudah tidak lagi menutup aurat, dia bangga. Ini kan modern memang, tapi mati kok legoreng, dimasukkan di api neraka karena mengikuti modern negeri dunia, tapi tidak mengikuti modernnya akhirat. Padahal pakaian-pakaian yang diceritakan Rasulullah, bahkan Rasulullah mohon maaf karena ini harus disampaikan. Saya hanya menyampaikan dan ini tanggung jawab. Adapun hidayah itu datang dari Allah, karena Rasul memang diperintahkan oleh Allah. Ada nasab Allah Ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'azzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Fadzakir, sampaikan peringatan, karena memang Rasul tugasnya basyirina munsirina. Fadzakir, peringatan, berita gembira, peringatan. Wahai Muhammad, fadzakir, sampaikan peringatan. Engkau anta musakir, wahai Muhammad, engkau punya tugas, sampaikan saja. Kodammu ibarat lasta alaihim bimusaitir, kalian tidak berkuasa atas mereka. Tanyai kembali itu Pak Masih, bukan engkau yang kasih hidayah. Kodammu ibarat illa, kecuali dari kuburan di Kepodama koli-koli sudah didatangi berkali-kali, tidak mau juga taat. Illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka tidak mau taat, tetap kubur. Fayu'azzibuhullahu azab al-akbar, nanti Allah yang siksa dia dengan siksaan yang sangat besar. Allah Ta'ala pematu calai, jadi dicalai udah mau bawa. Inilah tugas dakwah, dan dakwah itu meningkat
Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kau punya wajah, tapi hati ini. Harta tidak dilihat. Walakin, tapi Allah hanya melihat hati ini. Bagaimana hati ini kita rubah? Allah tidak lihat wajah. Maka hati ini yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita. Dan Rasul sudah tidak ada. Kita ingin menjadikan suri tauladan kita di dalam masyarakat. Maka tidak lain dan tak bukan sampaikan kebesaran Allah, sampaikan suri tauladan akhlaknya Rasulullah dengan cara kita lebih dahulu menjadi contoh. Kita dulu jadi contoh. Jangan cuma, mari ke sini ya, menyampaikan dakwah. Kemana masjid, mana kalau masjid mundur yang ini. Betul memang kita diperintahkan, karena sudah termasuk umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak mereka kepada kebaikan, cegah mereka dalam kemungkaran. Tapi engkau mau sambungannya. Wa tu'minuna billah, dan kalian berkata saya juga beriman kepada Allah. Jadi disuruh tahu ini dia tahu. Nah, supaya naik, bagi tu naik. Jadi kalau tu, jadi siapa kalau masuk supaya mundur dari menonton. Gimana mau turun keberkahan? Kalau masih ada orang yang tidak mau taat kepada Allah. Karena keberkahan itu apabila manusia sudah taat. Maka alhamdulillah di kota kita tidak diturunkan bencana. Coba perhatikan di kampung-kampung lain, perhatikan di negeri lain, di daerah lain. Kenapa turun bencana? Kenapa turun banjir? Kenapa ada gunung tidak mau juga berhenti? Kenapa ada lahar yang sudah ditutup tidak mau juga tetap saja bocor? Katanya karena proses alam, banjir karena adanya sampah bendungan runtuh. Bukan, karena ulah manusia itu sendiri. Taharal fasad al-barr wal bahr. Adanya bencana karena ulah manusia itu sendiri. Dari gunung, dari daratan muncul musibah datang, bencana datang. Bukan karena pengaruh alam, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya bahwa gunung gundul sehingga turun banjir. Di Makkah tidak ada pohon-pohon, tidak banjir. Gunungnya batu-batu, tidak banjir. Dulu memang pernah banjir, bahkan pernah ada gunung meletus. Engkau yang bersama Rasulullah, ada gunung meletus. Bahkan ketika meletus gunung, datang hamba, datang sahabat, maka Rasul bilang, tolong cari Muaz bin Jabal. Ada yang mengatakan yang lain juga. Maka datang seorang yang kurus, yang tidak ada apa-apanya, tapi dekat dengan Allah. Melihat gunung yang meletus, disuruh saja, diperintahnya. Kenapa saya yang disuruh, wahai Amirul Mukminin? Tidak ada amalan saya ini orang biasa. Menurut Rasulullah, engkau yang disuruh. Coba, gunung meletus, sementara lahar turun, dia usir lahar. Masuk. Kenapa keluar lahar? Masuk ulang sampai saat ini tidak ada lagi gunung meletus. Kenapa? Orang beriman yang suruh. Tapi coba lihat Lapindo, bagaimana mau masuk keluar berhenti air? Orang kafir disuruh kasih masuk, botol segala macam. Tidak akan berhenti karena orang tidak lagi taat kepada Allah. Ketika ada bencana, ada musibah, ada banjir, gunung meletus, lari ke masjid. Alhamdulillah, karena masjid memang dijaga oleh Allah. Yang sayangnya asal orang dia sendiri tidak sembahyang di masjid. Nanti sudah di masjid, melarikan diri ke masjid, menyelamatkan diri di masjid. Asal dikomandangkan, waktu salat masuk, dia sendiri tidak salat. Ya alhamdulillah selamat di masjid, di neraka dibakar. Iya, Allah begitu dalam Al-Quran. Allah di dunia ini kalau ada bencana, kalau ada orang selamat tidak salat, dia berselamat, maka orang kafir pun bisa selamat nanti di situ. Dan kalau ada bencana, ada orang beriman di situ, maka orang beriman pun bisa binasa di sana. Tapi nanti kalau sudah meninggal, Allah pisahkan yang beriman dan Allah pisahkan yang tidak beriman nanti di akhirat. Yang beriman dipersilakan masuk di surga, yang dahulu meninggal di dunia tidak beriman silakan masuk neraka. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman dan beramal saleh, mereka dimasukkan dalam surga ma'wa karena ketika di dunia mereka melaksanakan perintah Allah. Wa ammal ladzina fasaqu wa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia sudah tahu itu perintah Allah, nisani perintah Allah Ta'ala, tapi nena melo jamai orang fasik, maka orang fasik kata Allah, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang yang fasik akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Dengan api neraka biasa-biasa saja kita. Kalau sahabat dengan api neraka Pak, sementara di depan langsung mundur, menangis di sana. Kalau sahabat dengan api neraka, cerita dari Rasulullah, api neraka langsung menangis, menetes air matanya. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah, beliau ketika mendengarkan ada dalam Al-Quran, ada surat Maryam 71. Di situ Allah jelaskan setiap manusia akan mendatangi api neraka. Setiap manusia, siapapun dia, karena ini sudah menjadi ketentuan yang sudah dipastikan. Maka ketika mendengarkan ayat 71 surat Maryam ini, Abdullah bin Rawah pulang ke rumah, baring-baring di paha istrinya, tidur, baring-baring di paha, duduk-duduk istrinya, dia baring. Tiba-tiba Abdullah bin Rawah menangis, tarik. Melihat Abdullah bin Rawah menangis, istrinya juga melihat suaminya menangis, maka istrinya menangis. Bertanya Abdullah bin Rawah, "Bu, maha kita pergi, kenapa menangis, Bu?" "Saya menangis, wahai ayah, karena saya lihat kita menangis. Saya lihat kita menangis juga saya juga menangis." "Wahai Bu, apakah kamu tahu kenapa saya menangis?" "Saya menangis karena saya telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Maryam 71. Di situ Allah jelaskan semua manusia nanti akan mendatangi api neraka, karena ini sudah menjadi ketentuan dan kepastian dari Allah. Itulah sebabnya saya menangis, karena saya tidak tahu apakah saya selamat atau jatuh di dalam neraka. Itu yang bikin saya menangis. Ya kok ini dia akan mecawe dia malah sempatnya mecawe, bahkan lebih gembira yang tidak sholat daripada sholat. Masya Allah, ke kubur antar orang meninggal mecawe.